Kita mau Q&A. Terus karena banyak yang pengen nanya pengen ngobrol, jadi kita mau Q&A. Ya, kalau kalian suka, kalian juga boleh komen. Jadi nanti insya Allah mungkin di setiap akhir bulan kita bisa adain Q&A. Yang belum tahu, yang mau tahu lebih dalam lagi tentang kita juga boleh, silahkan. Bukan gitu Bapak Ferry? Iya. Iya. Jadi kemarin aku sempat buka di Instagram, mau nanya, yang mau nanya silahkan. Jadi ini beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya. Pertama, kapan pertama kali kalian ngedate? Ini pertanyaan dari Esen Wenas. Kapan pertama kali ngedate? Apa nggak tahu, lupa. Yang jelas lupa, asli lupa, karena memang dari zaman Genta memang kita pure temenan. Jadi untuk pertama kali ngedate lagi kita juga nggak tahu kapan, karena memang pada saat itu kan udah bukan ABG lagi ya. Jadi kita juga nggak yang diingat kapan pertama kali, kapan pacaran, itu nggak pernah ada begitu ya. Nah, Tahu, lupa. terus ini juga banyak yang nanya, karena kalau disebutin panjang ya. Banyak yang nanya kapan collab lagi sama Harcis, kapan collab lagi sama Leslar, kapan collab lagi sama Raymel. Itu gimana Bapak Ferry? Nanti kalau ada kesempatan pasti kita mulai lagi collab ya, karena sekarang lagi pada sibuk. Walaupun lagi sibuk banget, lagi ribet mau ngejalanin sinetron baru. Ya, doain ya. Doain teman-teman, dan sinetron barunya kebetulan kan sama si Trio Gesrek ya. Jadi mungkin ya siapa tahu nanti ada kesempatan di lokasi. Walaupun yang jelas pasti kita akan gedebak-gedebuk lah di lapangan karena masalah schedule ya, anak-anak itu sibuk semua. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya we'll see lah, nanti insya Allah bisa ketemu lagi sama mereka bisa syuting lagi. Tapi ya dengan adanya syuting sinetron nanti pasti kesempatannya ada kok. Pasti kesempatan sih ada, cuman waktunya ada atau enggak ya, gitu kan? Waktunya sih ada. Waktunya belum tentu, karena ya walaupun kita di lokasi tapi ya sibuk semuanya. Kita lihatlah nantilah sama si Harcis, Leslar, kalau si Ricis kan sering ke lokasi nanti pasti kan. Insya Allah juga kalau emang mereka juga ada waktu kan bisa gabung juga di JWD, ya kan. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya dari Adelina Wahid 95. Apa hal yang membuat Kak Erin dan Kak Ferry bersyukur bisa memiliki satu sama lain? Maksudnya apa? Apa hal yang membuat Kak Erin dan Kak Ferry bersyukur memiliki satu sama lain? Apa kamu bersyukur kenapa sama aku bersyukur kenapa satu sama lain? Apa ya? Aku dulu ya? Iya. Kalau aku bersyukur mendapatkan Bapak Ferry ini karena benar-benar kita mau berjuang bareng gitu. Benar-benar memulai rumah tangga ini benar-benar dari nol ya. Benar-benar yang dari susah-susahnya dijalanin, seneng-senengnya dijalanin, sampai dari seneng susah lagi dijalanin, bangkit lagi. Jadi jatuh bangun tuh bareng-bareng. Itulah yang bikin kalau aku sih bersyukur gitu, punya pasangan yang mau seperti itu gitu. Kalau Bapak Ferry? Ya sama lah, kurang lebih begitulah, partner ya. Jadi nyari partner hidup tuh nggak gampang teman-teman. Jadi dan untungnya kan gue sama dia kan udah kenal lama gitu loh. Jadi udah tahu dan sudah bisa menerka gitu loh. Orang ini bisa kayaknya menjadi partner hidup gitu loh. Jadi kalian juga misalkan yang masih jomblo, yang masih single gitu, harus dikenal banget lah calon pasangan kalian gitu loh. Awalnya jangan cuma baru kenal beberapa saat, habis itu langsung nekat nggak pengen ngelanjutin ke jenjang pernikahan gitu. Tahan dulu teman-teman, harus cari tahu dulu background dia gimana, maksudnya sifat-sifat aslinya kayak gimana. Kalau gue ya bersyukur basicnya dari teman gitu loh, dari sahabat, jadi tahu banyak hal. Jadi mungkin teman-teman lebih asik untuk mencari pasangan awalnya dari teman dulu biar tahu ya, gitu. Benar. Jadi ya balik lagi ya bersyukurnya ya dia bisa untuk jadi partner hidup sih teman-teman. Iya. Gitu. Udah? Udah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Apriliania 25. Teman Genta yang paling deket sama kalian siapa?
Ya kalau gue sih pasti Renner ya, karena satu roommate sama gue dari dulu, dan lebih sering ya sama dia terus. Waktu itu kan hampir setahun kayaknya tinggal sama dia, jadi tiap hari ketemunya dia, jadi ya dekat. Kalau cowok ya, kalau cewek ya Erin, si Penti, ya itulah geng itu. Genggos ya. Genggos, Gihon juga. Itu iya. kalau paling deket ya. Paling deket banget, tapi kalau bicara cuma dekat ya banyak lah, semua dekat. Afdal, Avandi dekat lah, sampai sekarang malah. Ya. Kita makin dekat. Kalau aku juga sama sih, Renner, Penti, terus Gihon, Genggos lah ya pokoknya, ditambah Afdal, ada Lisda. Meskipun memang maksudnya dekat bukan dalam arti yang sering banget ketemu sih enggak gitu loh, tapi kita sampai sekarang menjalin silaturahmi yang baik, yang bagus, yang kadang-kadang kalau memang kita membutuhkan mereka ada gitu buat kita ya, betul nggak Didi? Iya. Pertanyaan berikutnya. Banyak nih pertanyaan ya, dari A91, ada dari Nadila Syariah, dan yang lain yang mewakili pertanyaan ini. Kak, kapan collab sama Revi Mariska? Ya nggak tahu kapan ya. Kalau bisa ada kesempatan ya kenapa enggak? Iya benar. Itu aja. Pokoknya kita sih berdua selalu membuka pintu banget gitu untuk kalau misalnya memang Kak Revi bersedia untuk collab, ayo kita rame-rame collab, bernostalgiaan atau bikin sesuatu lagi yang lain atau mau gimana. Pokoknya kita benar-benar welcome lah. Tuh. Terus pertanyaan dari Rizky Novia 18. Kak Erin sama Kak Ferry tuh beda umurnya berapa tahun? 2 tahun. Gue lebih tua 2 tahun. Ya, Kak Ferry 83, aku 85. Terus pertanyaan dari Bia Abil, sinetron Bilar kapan tayang Kak? Tuh. Insya Allah Februari. Iya Februari awal lah, Insya Allah ya. Oke. Terus Ana Jayana 88, Kak Erin berapa saudara? Mama Erin orang Cina bukan? Ya. Jadi silsilah keluarga aku adalah memang mama ada Cina, nenek-nenek Uyut itu ada Cina, ada Sunda, ada Jawa, ada Ambon. Papaku orang Sunda gitu. Jadi memang mama ada keturunan Cina. Dan aku memang berapa bersaudara? Aku saudara dari mama cuma 1. Tapi aku punya kakak beda ibu, ada 2 cowok gitu. Pertanyaan berikutnya, Puput Ayul, Kak Erin sama Kak Ferry punya PH sendiri atau produksi sendiri, itu gimana Kak? Tobali itu punya siapa? Tobali ada ininya lah, ada ownernya ada, dan kebetulan saya partnernya lah di situ gitu loh. Jadi kita bareng-bareng iniin perusahaan, bangun. Jadi iya sama-sama lah gitu loh. Jadi dulunya kan memang Tobali almarhum Dede Ferdinand, kakaknya Ferry yang megang terjun duluan. Nah setelah beliau nggak ada, ya siapa lagi yang mau meneruskan ya kan? Jadi dan kebetulan kan memang sama gitu, memang Ferry juga ada jiwa di situ gitu. Iya, jadi ya gue terusin lah gitu loh teman-teman di Tobali bareng-bareng sama partner. Oke, lanjut. Dari Juno Reza, Kak, buat YouTube kedepannya ada rencana project web series nggak? Om Ferry bisa dong produserin. Gimana tuh? Banyak sih yang nyuruh begini juga, yang ngajakin begini juga, terus. Tapi ya itu teman-teman, gue lagi fokus sama si sinetron ini gitu ya, takutnya pecah konsentrasi gitu. Ini pun jadi sedikit rada pecah sih ke YouTube ini ya. Ya, ini pun kita udah lagi jarang produksi YouTube karena ya lagi sibuk ngurusin si sinetron ini gitu loh. Karena kalau gue agak susah untuk ngerjain banyak hal sih teman-teman, takut kepecah konsentrasinya. Jadi untuk masalah web series gitu mungkin ada, tapi nanti kali ya. Tapi mungkin kalau misalnya kayak masalah teman-teman Genta atau yang masih bisa aku pegang, mungkin masih bisa aku jalanin sendiri gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk kayak kemarin tim kita berdua, timnya cuma YouTube ini kita cuma berdua sama satu lagi editor. Ya memang sekarang editor sama dia juga lagi sibuk juga gitu. Editornya juga lagi sibuk ngurus sinetron ini juga gitu loh. Jadi lagi full fokus ke sinetron inilah gitu loh. Tapi
nggak bakal dihilangin dong YouTube-nya Pak? Oh enggak dong. Enggak. Terus dong masih ada. Pertanyaan selanjutnya dari Yani Muah _03. Awalnya gimana sih Pak Ferry bisa kerja bareng sama Kak Revi? Ceritain dong. Nah ini nih banyak banget yang kepo, yang nanyain maksudnya benarkah Kak Ferry pernah jadi anak buahnya Revi Mariska? Gimana? Oke, iya benar. Gue sih jujur apa adanya ya. Tahun 2010, tahun 2010 waktu itu gue nggak ada kerja tetap ya teman-teman. Iya. Jadi kalau yang Kak Revi bilang memang dulu Miss Queen bener ya? Iya benar. Bener kan? Tuh diakuin. Benar. Apa namanya? Susah, memang lagi nggak ada kerjaan, jobless. Cuman jadi pedagang DVD kan dulu. Iya. Terus pengen kerja tetap. Akhirnya gue waktu itu gue inget banget, gue nelfon Erin. Terus dia bilang tuh Revi lagi buka PH. Dulu aku sering banget makan waktu memang aku juga lagi Jadi teman-teman semua, aku mau jelasin juga di sini bahwa yang namanya kayak teman-teman dekatnya Revi zaman dulu meninggalkan dia itu salah ya, karena memang waktu aku memang lagi sering ngumpul sama dia itu memang keadaan aku juga lagi nggak baik pada saat itu. Jadi memang aku keluar terus dari rumah, nggak mau ada di rumah. Matiin dong saya. Jadi makanya memang aku lebih sering punya waktu untuk ngumpul sama Lisda, sama Revi, sama yang lain. Nah setelah aku punya kehidupan yang lain yang harus aku kerjain, otomatis itu terbatas gitu teman-teman. Bukannya kita menjauhi atau gimana. Terus lanjut. Iya, jadi waktu itu butuh kerjaan, terus Erin ngasih tahu tuh coba telepon Revi dengar-dengar lagi mau buka PH katanya. Terus gue minta nomor teleponnya, dikasih, gue telepon, gue inget banget waktu itu Revi bilang main aja ke kantor gitu, nanti ketemu sama Bang Jul tuh Astrada ya, asisten sutradara yang akhirnya kerja di sana. Jadi udah gue dateng ngobrol-ngobrol sama mantan suaminya Revi, Mas Agung namanya. Habis itu kata Mas Agung, dia interview sedikit gua, dan ya mungkin dia menilai gua ada passion di dunia itu juga. Itu sebelum di Trans ya? Sebelum. Akhirnya sudah gua kerja di situ, kantornya di Jakarta Selatan ya. Jadi anak buahnya Revi, seru itu. Dan tapi Revi itu cuma itu tipe bos kayak apa? Bos yang asik ya, gaul. Asik gaul. Baik, dia anaknya baik, dia sama mantan suaminya baik, terus dan Revi waktu itu selalu percaya sama gue, mau ngapain ya silakan asal jelas pekerjaannya. Begitu di sana sempat nyelesain, adalah kita bikin sinetron buat TVRI gitu, dapat job itu di syuting di Wonogiri itu loh. Iya, jadi Revi is a nice boss lah dulu. Dia sering ngasih duit diam-diam dulu, gue inget banget. Terus dia sering ngasih dolar dulu diam-diam. Jadi tabungan dolar gue lumayan dulu tuh dari si Revi. Baik sih, anaknya baik. Revi dan suami pada saat itu. Iya, dan suaminya baik banget, Mas Agung baik banget waktu itu. Jadi ya enjoy lah kita kerja di sana, walaupun akhirnya ya harus bubar gitu, dan gue duluan yang akhirnya waktu itu cabut ke Trans TV ya di 2011. Tapi kamu cabut tidak ada berantem atau gimana? Nggak ada. Ya, aman-aman aja. Bikin surat pengunduran diri, terus ditanya sama Mas Agung, ya sudah kalau memang buat lebih baik lagi. Biasa aja lah, standar orang kalau resign di kantor kan. Nggak ada masalah apa-apa sih sampai sekarang. Dan nggak pernah ada ribut dengan Mas Agung, dengan Revi, nggak pernah. Ya mungkin karena itulah kurang komunikasi terakhir-terakhirnya aja ya. Ya habis itu hilang gitu aja, nggak pernah komunikasi. Ya gitu. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Retno Wahyu 96592. Yang lebih dominan di antara kalian mengambil keputusan siapa sih Kak? Siapa? Bapak Ferry Fernandes. Gimana pun juga ya tetap kan kepala keluarga. Kalau kayak aku mah cuman memberi ide, masukan, saran gitu loh, atau memberikan membuka pikiran dia. Ini loh ada yang kayak gini lagi, tetap terakhirnya di endingnya tetap di Bapak Ferry. Terus Rizka _Ania, waktu pertama pacaran jadian menjalin hubungan siapa yang nembak duluan? Pernah nggak tuh nembak-nembakan?
Nggak ada. Nggak ada, jalan gitu aja karena memang itu dia awalnya dari teman gue suka curhat sama dia tentang hidup gue zaman dulu, dan dia juga suka sedikit banyak curhat juga tentang kehidupan dia gitu. Jadi benar-benar pas kita jalan itu benar-benar udah jalan udah ngeblend gitu, ya udah jalan gitu aja ya, nggak ada yang tanggal berapa atau apa gitu. Nah ini banyak banget yang nanya kapan collab lagi sama Genggos. Nah itu juga ribet waktunya. Trainer aja rumah deket disuruh kesini susah banget tuh trainer. Iya benar. Lagi syuting apalah film gitu. Nantilah balik lagi ke waktunya sih teman-teman. Nah ada juga yang nanya nih, apa namanya? Waktu kamu collab sama Dede Lesti, apa sih kesan pertama melihat Dede Lesti? Baik sih, baik banget. Kirain yang cuman apa ya? Kirain artis gitu ya? Kirain artis lah gitu maksudnya. Yang salaman ya peres-peres gitu ala-ala aja. Tapi ternyata baik anaknya. Dan ya kelihatan lah, kita bisa ngelihat lah dari mata ya kalau orang yang basa-basi atau yang beneran baik, tulus. Mau berteman gitu kelihatan. Dan itu yang gue rasain pas pertama kali ketemu si Dede di rumah si Bilar waktu itu. Pertama kali tuh di rumah Bilar yang videonya tuh Dede Lesti muncul di ending doang ya. Iya. Gemes-gemes ya, itu benar-benar baru kenalan loh. Baru kenalan pertama kali. Dan kesininya ternyata asik banget, bocor orangnya. Bocor ya. Bocor halus ya. Bocor halus ternyata si Dede mah. Ini ada pertanyaan dari Syakira 731. Sebenarnya dia mau ngasih tahu bahwa dia senang akhirnya teman-teman Genta Buana punya YouTube masing-masing. Terus menurut Kakak Ferry dan Kakak Erin, apa sih arti fans, netizen, haters itu seperti apa sih buat kalian? Dan terus apa yang memantapkan Kak Erin dan Kak Ferry bikin vlog YouTube? Iya, berarti ada dua pertanyaan tuh. Ya. Berarti pertama masalah netizen gitu-gitu kan. Apa arti netizen dan fans? Ya banyak lah, karena apa yang kami lakuin kan pasti karena adanya fans, adanya netizen gitu loh. Dan kalau gue sih paling pertama artinya adalah untuk kritik sih. Misalkan gue selalu buat apapun sinetron gitu kan, gue butuh kritik dong, gue butuh kritik, butuh saran. Jadi itu yang gue harapkan dari si para netizen, dari para fans itu gitu loh. Jadi bagi gue sih berarti banget ya. Dan bikin semangat juga lah dengan kehadiran kalian, komen-komen kalian. Jadi berwarna Dan kenapa kita bikin YouTube awalnya sih iseng-iseng ya, pengen coba. Ya ternyata kecemplung gitu loh. Dan balik lagi kalau misalkan arti fans atau arti netizen di dalam YouTube kita itu seru karena kita pasti akan baca ya komen dari teman-teman semua. Sampai sekarang ya, sampai saat ini sih kita masih membaca semua komen dari kalian kita balas dan berusaha untuk dibalas dan paling enggak di love lah gitu ya. Saya suka baca gitu malam-malam, buka laptop, buka komen dari kalian, ketawa-ketawa sendiri. Ada yang komennya ngaco lah, ada yang komennya bagus, kalinya bagus banget komen-komennya. Jadi itu bikin semangat kita gitu loh. Dan pasti kita respect lah. Kita sangat hargain dan makasih buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah mau ngobrol di kolom komen itu. Makasih ya teman-teman. Dan yang tadi Erin bilang pasti kita balas sebisa kita gitu loh. Sampai sekarang kita masih balas. Iya, makasih buat fans aku, fans Ferry, fans YouTube, fans Genta Buana masih mau nonton, masih mau support kita. Bahkan di channel ini juga ada fansnya Leslar, ada Harcis, dan fans-fans yang lain yang bakal juga nanti gabung insya Allah kalau kita collab dengan idola mereka gitu kan. Dan kita sih mau minta maaf kalau memang ada kekurangan, karena kita kan kadang-kadang suka hilaf ya, namanya ini bocoran ya. Maksudnya kayak kita konten nih, kadang-kadang kita terlalu exciting gitu sama bintang tamunya, kadang-kadang kita lupa mencet audionya ya kan. Iya. Kadang-kadang situasinya begini, jadi kadang-kadang ngevlog itu kita berusaha ngasih yang terbaik, tapi kadang-kadang ada aja karena emang kita cuma berdua teman-teman, kita nggak ada tim yang di belakang kamera. Nah ini juga ada yang nanya nih, Kak Ibnu Sibli ini, dia nanya juga, Kak kasih tahu dong bocoran siapa aja sih yang edit videonya yang ada di balik YouTube-nya gitu.
yang di balik itu cuman kita berdua sama satu editor, Dimas namanya. Cuman itu aja teman-teman. Dan jadi menyambung dari konten, dari apa memang kita yang mikirin. Kita sendiri, kreatifnya kita sendiri. Paling ada unit mama ya. Yang hubungin unit, artis. Yang orang-orang kenal. Jadi kalau untuk di belakang kameranya kayak begini nggak ada orang. Jadi kadang makanya kadang kita lupa mencet lah ini. Kadang ya, nggak ada orang aja ya. Ada aja masalahnya. Kita emang mencoba untuk sendirilah gitu loh. Ini banyak banget ya komen-komen dari yang lain yang kayak, Kak, kapan collab sama Arif Rahman, kapan sama Revi, kapan sama Roy Jordi, sama Helia. Banyaklah permintaan kalian itu ya. Nanti insya Allah ya, kalau memang suasana kondisinya juga sudah memungkinkan, atau memang ada waktu, ada kesempatan, pasti kita akan collab dengan mereka gitu. Kalau Arif Rahman tuh Parno COVID. Ya makanya dia bikin YouTube. Susah banget sih, Rip. Bener, Arif Rahman nih sultan deh pokoknya ya. Terus ada yang nanya juga, Guna Despa Wijaya, reunian 4 MC cilik dong, kangen lagu-lagunya. Nah itu juga lagi aku mau pikirin nih, karena kan memang dulu basicnya aku mantan artis cilik penyanyi ya. Jadi insya Allah juga kedepannya mungkin akan ada collab dengan mantan-mantan artis cilik ya, Dedi ya. Kayak Eno mungkin, atau Dea Ananda, atau siapa yang bisa gitu. Dita _Pangestia, Pak Ferry nggak ada niat produserin film kayak Genta dulu, Pak? Ada niat tapi kesempatannya belum ada. Pengen juga bikin kayak begitu, tapi satu hal yang saya sadari, saya tidak akan pernah bisa bikin sebagus Genta. Karena susah bikin kayak gitu. Budgetnya gede banget teman-teman, dan effortnya sangat besar untuk bikin sinetron kayak Genta gitu. Pengen, tapi kita nggak tahu ya kesempatan nanti. Saya nggak bilang saya nggak akan mau, saya nggak akan bilang gitu. Pengen, tapi ya itulah hubungannya macam-macam, ke budget, ke pemain yang sekarang, ke masalah produksi lah intinya. Iya, tim produksinya juga gitu. Pengen. Terus ada yang pertanyaan dari Sukma Putri 191, Teh Erin kok nggak jenguk Teh Email? Kenapa tidak menjenguk? Karena waktu di rumah sakit memang tidak boleh ada yang menjenguk. Pas sampai pulang ke rumah pun juga bukannya tidak mau menjenguk, tapi dengan situasi kondisi COVID kayak begini, kayaknya untuk bertamu ke rumah orang tuh sungkan ya, jadi ya. Karena kan malah serem. Kita kan tidak tahu apa yang kita bawa gitu kan. Virus itu dari mana kita nggak pernah tahu. Apalagi Email baru recovery, maksudnya jahitannya. Terus di rumahnya juga kalau nggak salah ada keponakan bayinya, ada ibunya gitu loh. Jadi lebih baik juga waktu itu Kak Emil pernah DM-an juga bilang, Kak nanti kalau udah sehat kita collab lagi ya. Nah mendingan gitu deh, kalau emang lo udah siap, udah ready untuk keluar, yuk kita collab lagi gitu. Oke, sekarang dari Aginia Restu RR, waktu liburan bareng Afda, Renner, Kak Putri ke Hong Kong itu Kak Erin ke Hong Kong. Kak Erin udah pacaran belum? Thailand ya, waktu itu yang Songkran ya. Itu udah pacaran? Thailand udah. Kayaknya udah nih. Itu kayaknya maksudnya dibilang pacaran banget belum, tapi udah sama-sama inilah, udah lagi deket ya. Itu udah lama banget ya. Oke, terus lanjut dari Liviana _Soraya, arti persahabatan itu menurut Kak Erin itu seperti apa? Terima kasih Kak Erin dan Kak Ferry. Arti persahabatan itu ya tadi aku bilang ya, sahabat itu nggak selalu harus kita ketemuan, selalu kontak, itu nggak perlu gitu. Yang penting dia tahu sama kita, dia ada di saat kita butuh, ataupun dia juga jadi maksudnya kayak iya sayang. Maksudnya ya inilah arti persahabatan ya, benar-benar tempat untuk curhat teman-teman. Di saat kita nggak bisa menyelesaikan masalah berdua, ada teman yang lain, kayak masalah YouTube ini aja deh, kita sering banget nanya sama Afdal ya kan, sering nanya banget sama Avandi ya. Bahkan ada hal seru yang di balik YouTube ini ya, teman-teman Genta, yang kalau misalnya dibilang kita saingan gitu, dia benar-benar kita saingan sehat. Karena awas kah karena waktu subscriber kita kejar-kejaran sama Avandi, waktu lewat juga kita misi ya Pak, gitu-gitu ya. Jadi ya seru ya. Nah itu sih kurang lebih sih pertanyaan dari kalian. Terus ada juga yang nanya, aku lupa, ada yang nanya langsung DM ke aku, waktu di Genta
Kak Ferry sama Kak Erin tuh ngelihat Tere tuh kayak apa? Tere? Ya, Temi Revi. Oh Tere singkatannya. Iya. Keren lah, idola banget. Revi sama Temi dulu. Deket Maksudnya nggak dulu? Siapa deket? Kita? Kamu ya? Oh enggak. Gua nggak deket sama Revi sama Temi, nggak pernah deket. Zaman Genta enggak? Jam ketemu Revi, sama Revi aja cuma satu judul kan? Ya, sama Temi kayaknya nggak pernah satu frame. Jadi nggak pernah deket. Kaos. Jadi gua tidak pernah dekat dengan Revi dengan Temi. Cuman denger aja gaung iya, mereka gaungnya ya. Terus tahu dan keren aja ngelihat mereka satu frame terus pasangan abadi Genta kan. Iya benar. Tapi kalau bicara deket nggak pernah dekat. Baru setelah itu gua sama Temi baru main bola bareng, baru dekat gitu. Iya, setelah dari Genta memang banyak pemain yang baru dekat. Baru dekat gitu. Kalau aku melihat Temi sama Revi itu memang couple yang sangat best banget karena mereka chemistry-nya udah dapat banget. Jadi di saat kita satu judul sama mereka, kadang-kadang kita minder gitu. Maksudnya minder kenapa? Karena mereka udah dapat banget, sama lah kayak di Genta kan memang ada pasangan-pasangan lain kayak misalnya aku sama Roy Jordi gitu kan. Memang udah sering sama dia. Jadi di saat kayak kita pasangannya diganti, jadi kayak harus ngulang lagi gitu kan. Kayak harus pendekatan lagi gitu loh. Nah, udah itu doang sih pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan kita bisa buka Q&A lagi kalau kalian suka setiap bulan apa yang mau kalian tanyain. Ada pertanyaan satu lagi yang penting banget di DM. Aku lupa siapa yang nanya. Kak Erina kalau buka Google atau apa banyak banget yang nanya, Kak Erina pindah agama ya gitu kan. Itu salah ya teman-teman. Aku sampai sekarang masih dengan agamaku. Terus kenapa bisa ada gosip seperti itu? Karena memang dulu keluarga Ferry, keluarga aku juga di dalam satu keluarga besar itu banyak banget ya agamanya ya. Jadi kalau namanya keluarga satu merayakan gitu. Paling enggak datang atau apa. Jadi yang namanya aku pindah keyakinan agama itu salah banget. Karena waktu itu juga kakak aku agamanya beda dari aku. Jadi mungkin sering ngelihat dulu, sering jalan nemenin kakakku ke gereja atau apa kayak gitu-gitu. Tapi itu salah ya. Oke, sekarang kita tutup dulu Q&A-nya. Ready? Sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau unboxing. Ini udah lama banget datangnya teman-teman sebenarnya. Ini udah lama banget. Kita nggak ada waktu. Kita belum ada waktu dan banyak yang juga nanyain. Kak, kok udah 200 malah ya subscriber kita. Kok belum ada itu si silver. Nah, ini sebenarnya udah datang tapi baru hari ini kita sempetin untuk buka. Sebelum kita buka, kita mau ngucapin terima kasih juga buat subscriber, buat teman-teman yang udah dukung kita. Terus support kita supaya kita semangat terus bikin kontennya ya. Kamu ada pesan-pesan nggak? Ya. Kita buka ya. Apa ya, kita awalnya nggak pernah mikir yang gimana ya waktu dulu ya. Nggak pernah muluk-muluk ya. Mikirnya cuma pengen ngisi kekosongan karena kan kita benar-benar bikin YouTube itu pas di saat pandemi kemarin banget tuh yang lagi hot-hotnya. Jadi kerjaan juga nggak ada, kantor juga tutup, jadi ya bingung mau ngapain. Saya juga takut takut otak buntu gitu ya. Ya tapi benar dong, tapi kamu mengakui kan, maksudnya kalau kemarin di saat pandemi kayak gini nggak ada YouTube ini, mungkin kamu udah stres gitu karena ya akhirnya dengan YouTube kan dia pikirannya jalan lagi kan gitu untuk bikin konten, untuk apa yang biasanya dulu setiap hari mikir gitu. Jadi alhamdulillah ada YouTube, kita coba bikin dan nggak mikir begini-beginian, tapi lama-lama kok asik gitu. Dan adanya saingan-saingan itu ya yang bikin kita asik. Kita punya grup YouTuber Genta namanya, jadi di grup itu kita saling support sih. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini ya. Iya. Ngerasain juga ya. Ngerasain dari yang subscriber kita nungguin tiap malam nambah 5 sampai 10 subscriber aja senang gitu. Susah, ya kita open dulu. Kok nggak ada guys? Isinya kosong. Tuh, baca apa Dedi? Biasa ya. Surat pemberitahuan dari YouTube lah, bahasa Inggris teman-teman. Dari CEO-nya, Tante Susan nih. Hai Tante Susan. Thank you Tante Susan. Sok kenal ya, say.
Ya bla 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 yang ngasih selamat lah, standar lah. Terus dan dia juga bilang dia nggak sabar untuk kita melaju di tahap berikutnya gitu loh. Thank you YouTube. Thank you fans atas semua yang kalian berikan, atas semua AdSense yang kalian berikan teman-teman. Iya benar. Terima kasih untuk fans Genta Buana, Leslar, Harcis, kalian terbaik lah. Foto dulu, foto. Pegang dong, biar seru. Nah. Cekrek. Udah. Oke. Udah. Nah itu ya, dicekrek ya. Nanti. Terus Terima kasih. apa ini ya? Apa itu? Enggak kasih tahu. Berarti ke depan. Kita sah ya, sudah jadi YouTuber. Yeay, jadi YouTuber. Terus untuk cara ngedapetin goldnya gimana nih Dedi ke depannya nih? Ya pasti kita akan terus kasih konten-konten yang menarik ya teman-teman, yang seru-seru. Terus sebenarnya kalau kayak kita sih pengennya nggak muluk-muluk lah, ikhlas aja ngejalanin sih setiap kontennya gitu. Kalau misalnya memang diterima, alhamdulillah banget gitu kan. Takutnya kalau kita kayak pengen banget, oh ya gue harus segini, tapi target ada nggak? Target sih nggak yang muluk-muluk lah ya. Maksudnya awal sih kita selalu pasti ada target. Kemarin tuh kita tahu kita kan baru kayaknya officially baru 5 bulan ya main YouTube ya, dari Agustus ya. September, Oktober, November, Desember, ya Januari, masuk 5 bulan. Sebelum 2021 kemarin, sebelum tahun baru, kita target pokoknya 2020 kita tutup dengan 200.000 subscriber. Tapi ternyata meleset, kita kurang 2.000 subscriber apa? Kurang dikit sih. Enggak 2.000, kurang dikit kok. Ya? Kurang dikit banget waktu itu, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Dan untuk target mungkin di 2021 ini bisa ya target 1 juta kali. Alhamdulillah, di diaminin 2021, aja dulu ya kan, diaminin Insya Allah. dulu. Insya Allah. Afdal Yusman, tunggu aku. Kita balap si Babang Afdal. Iya. Dan teman-teman Genta yang lain. Iya, siap-siap kalian. Jadi teman-teman Genta, teman-teman yang lain yang nonton ini jangan khawatir ya, silakan aja kalian tulis deh pokoknya di kolom komentar apapun yang kalian mau curahkan, apapun yang kalian mau minta, apapun kalian mau mencerca, mau memaki, mau memuji, silahkan aja. Kami selalu membaca dan menerima saran dan kritik dari kalian. Itu aja sih. Terima kasih semua teman Erin, teman Ferry. Ini untuk kalian juga. Thank you lah pokoknya. Thank you so much lah. Ini nggak akan kita dapetin hari ini kalau teman-teman nggak dukung kita, nggak support kita, nggak subscribe kita. Dengan segala respect dari kami, we just wanna say thank you teman-teman. Semoga kesuksesan juga ada di pihak kalian teman-teman. Semoga kalian juga bisa berkarya di tempat yang lain, terserah mau dimanapun. Ya. Semoga kalian bisa menjadi orang yang hebat dan amin ya Allah. Selalu menjadi orang yang baik juga teman-teman. Itu aja sih. Itu apa namanya? Petua-petua terakhir biasa. Ya kalau kita sih mungkin bisa dibilang kenapa kita cepat ya bisa tembus 100 kemarin ya karena niat sih ya kemarin itu awalnya sih nggak niat, setengah-setengah, tapi ketika kayaknya seru deh, kayaknya kita bisa bikin bisa bikin konten yang ini deh, konten yang itu deh. Iya benar. Jadi akhirnya kita kayak begitu sendiri gitu loh. Iya benar. Dan satu lagi memang ada kesempatan dan ada jalan ya teman-teman. Yeah. Maksudnya kalau ada yang mungkin di antara kalian ada yang berpikir, nih YouTube pansos banget sih gitu kan. Ya kita tidak memungkiri memang namanya pansos gitu kan. Pansos itu bukan negatif teman-teman. Iya benar. Dan memang alhamdulillah Ferry-nya pun kenal gitu. Yeah. Jadi sampai sekarang kita belum pernah pansos sama orang yang tidak kita kenal. Yeah. Gitu ya. Kita kenal semua, alhamdulillah. Alhamdulillah banget saya berada di posisi yang mengenal mereka gitu loh dari awal. Jadi siapapun itu, saya nggak yang ujuk-ujuk datang nempel gitu, enggak. Pasti saya kenal dan saya selalu bilang di setiap vlog, gue kenalnya dari mana nih gitu loh. Jadi kita nggak gitulah. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini juga kita punya banyak planning lah untuk teman-teman, kita punya banyak planning untuk konten-konten berikutnya. Ya, jadi banyak siapa tahu lah. Ya?
Dan konten kita banyak banget ya. Iya. Namanya, judulnya macem-macem. Jangan pusing ya teman-teman. Jangan pusing ya. Karena ya itu kita aja, ya. tiap hari bikin ini yuk gitu loh. Apalagi ya teman-teman yang harus diketahui bahwa basic dia kan memang produser dan dulunya di Trans TV juga kreatif gitu kan, memikirkan konsep apa gitu. Jadi benar-benar kontennya tuh kayak ini ada konten ini lagi, tapi masa kita masukin ke nama konten yang lain meskipun tidak berhubungan, kan nggak asik gitu kan. Dan biar kalian enak juga nyarinya di playlist ya kan, tinggal milih mau nonton apa gitu kan. Dan setiap kita bikin konten, kita nggak pernah mikir wah ini harus banyak penontonnya, enggak. Kita emang cuma pengen ngeluarin aja yang kita mau gitu. Dan ini juga salah satu apa ya, buat teman-teman yang baru mulai juga, biarpun ada yang nonton cuma 10 orang, 50 view gitu, nggak usah ngedrop sih teman-teman, nggak usah minder. Iya, jadi jangan peduli soal yang penonton yang nonton dikit gitu, nggak usah peduli gitu, ntar juga ada aja yang nonton. Yang penting kalian udah do something sih, yang penting kalian udah berkarya. Dan maksudnya channel ini kan istilahnya station TV kalian gitu loh. Jadi kalian bebas aja mau kalian ngapain, jangan mikirin oh nanti nggak ada yang nonton gitu atau gimana. Ya bikin aja karya kalian gitu. Kalau memang nanti suatu saat karya kalian ada satu yang melejit gitu kan, itu kan pasti nanti ada. Ya Tuhan punya rencana lah gimana untuk ini, yang penting kalian usaha aja terus. Jadi dijelasin ya bahwa di YouTube ini Bang Ferry, ini Kak Erin ya. Banyak bilang kamu Bang Erin. Jangan salah teman-teman. Banyak yang salah terus di komen. Iya, nggak apa-apa lah, biar tahu. Tapi nggak apa-apa sih, seru aja. Dan ini juga motivasi ya buat teman-teman Genta Buana yang lain ya, yang belum nih. Ayo Penti, siapa lagi ya? Panji, yang lain, dan banyak juga yang newcomer juga banyak. Sebentar lagi juga dapat lah teman-teman. Iya, ayo semangat terus. Semangat. Kita selalu dukung loh. Kalau misalnya mau collab apa, kita juga selalu memberikan motivasi lah buat kalian. Rahmat, Rasya Putra, ayo terus pansosnya perjuangkan. Terima kasih semua teman Erin dan teman Ferry yang sudah menonton vlog kali ini. Mungkin vlog kali ini banyak ngomongnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, paling nggak sekali-sekali lah. Ya paling nggak. Biar kita makin kenal lah. Biar kita semakin mengenal ya. Kalau kalian suka, kalian tulis di kolom komen. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifin juga loncengnya supaya kita berdua makin semangat bikin kontennya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Udah? Dah. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.